dari siswa menuju murid juga merupakan penyesuaian terhadap kebijakan pendidikan nasional yang lebih menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Lanjut ke poin 4. Pelaksanaan Mata Muda memiliki dasar hukum yang kuat. Selain mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan satuan sekolah, satuan pendidikan PLS, juga berdasarkan dari kebijakan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang dan telah menerbitkan petunjuk teknis Mata Muda yang sebentar lagi setelah acara ini kita akan rilis secara resmi sebagai pedoman khusus bagi madrasah. Dan dengan demikian seluruh madrasah akan memiliki acuan yang sama tetapi tetap dapat mengembangkan kekhasannya masing-masing. Next. Ada 5 tujuan utama Mata Muda. Pertama, membantu murid beradaptasi dengan lingkungan belajar. Kedua, menumbuhkan rasa bangga dan semacam jiwa kebersamaan terhadap madrasah. Yang ketiga, membangun madrasah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bebas dari kekerasan. Keempat, mengenalkan implementasi kurikulum berbasis cinta. Kelima, yang terakhir, membangun kepedulian terhadap lingkungan melalui konsep ekoteologi, ASRI yang tadi kita sebutkan nanti, dan juga Gerakan Nasional Rana. Next, seluruh kegiatan Mata Muda harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut yang ada dalam tabel itu. Edukatif, interaktif, ramah anak, inklusif, menyenangkan, dan berkarakter. Artinya, tidak boleh ada satupun kegiatan yang mengandung unsur perundungan atau bahasa perpeloncoan dalam dunia pendidikan, kekerasan, intimidasi, ataupun perlakuan yang merendahkan martabat murid. Next. Penyelenggaraan Mata Muda dilakukan ketika masih sama ini maksimal paling tidak ya 3 hari. Sekarang penyelenggaraan Mata Muda dilakukan 5 hari. Tentu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pasca pelaksanaan. Juga di dalamnya juga dilakukan evaluasi dan diakhiri dengan pelaporan. Ini yang menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu sekalian nanti teman-teman di Kanwil untuk bisa mensosialisasikan ke madrasah-madrasah di kabupaten. Alur ini menunjukkan bahwa Mata Muda bukan kegiatan seremonial saja yang disampaikan tadi Bu Direktur atau pimpinan, tetapi merupakan proses yang harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis. Next. Materi Mata Muda terdiri atas 5 kelompok besar. Paling tidak, pertama tentang kemadrasahan, yang kedua nilai-nilai madrasah, ketiga madrasah sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan, dan keempat ada moderasi beragama, wawasan kebangsaan, kelima ASRI, program Bapak Presiden, dan ekoteologi, program Bapak Menteri Agama. Kelima, materi ini menjadi fondasi pembentukan karakter murid sejak hari pertama memasuki gerbang di madrasah. Selanjutnya, next, pelaksanaan Mata Muda berlangsung tadi kami sampaikan paling lama 5 hari pada pekan pertama tahun pelajaran. Jadi bulan ini nanti, biasanya di pertengahan bulan Juli, kami harapkan nanti disampaikan oleh tim kesiswaan buku panduan pelaksanaan Mata Muda. Diutamakan dalam pelaksanaan ini di lingkungan madrasah, Bapak Ibu sekalian, namun apabila terdapat kegiatan yang di luar lingkungan madrasah, outdoor atau keluar dari lingkungan madrasah, maka wajib
sifatnya ini wajib ya, memperoleh persetujuan, dan itu tertulis dari kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan. Next. Juknis memberikan ruang bagi madrasah untuk mengembangkan materi sesuai karakteristiknya. Misal ada madrasah yang tipologi berasrama, kemudian madrasah berbasis pesantren yang swasta yang berada di naungan pondok pesantren, madrasah inklusi yang menerima peserta didik difabel maupun madrasah ramah anak itu sendiri. Selain itu juga dapat dua penguatan penting. Yang pertama, bagaimana pengisian profil belajar siswa sebagai dasar layanan pembelajaran. Yang kedua juga di dalam Juknis buku panduan pelaksanaan cek kesehatan gratis sesuai aplikasi, nanti dibantu oleh madrasah melalui aplikasi Satu Sehat berbasis mobile. Tentunya nanti bekerja sama dengan puskesmas bagi siswa yang belum melakukan cek kesehatan gratis. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Mata Muda, Kepala Madrasah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses kegiatan Mata Muda itu sendiri. Panitia harus memastikan seluruh aktivitas yang bersifat edukatif, aman, serta menghormati nilai-nilai madrasah. Madrasah juga harus memberikan layanan yang inklusif bagi murid berkebutuhan khusus. Tidak ada perbedaan dalam hal pelayanan. Apabila diperlukan, pelaksanaan dapat dibantu oleh murid. Ini murid pendamping, seandainya memang nanti di madrasah itu kekurangan, namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Juknis. Misalnya siswa itu berprestasi, catatan track record-nya bagus, tidak ada perbuatan yang tercela, dan punya daya inspiratif bagi adik kelasnya di tingkatan kelas 10. Selanjutnya, dari sisi pembiayaan Mata Muda berasal dari dana BOS atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Madrasah wajib melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pendampingan serta keikutsertaan murid itu sendiri. Selanjutnya, laporan pelaksanaan Mata Muda disampaikan, madrasah nanti menyampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota paling lambat 30 hari kerja, Bapak Ibu sekalian, bukan 30 hari kalender, setelah kegiatan selesai. Selanjutnya, dalam konteks secara umum, ada beberapa hal yang dilarang keras dalam pelaksanaan Mata Muda itu sendiri. Di antaranya tidak boleh ada perundungan atau perpeloncoan, kemudian tidak boleh ada kekerasan fisik maupun non-fisik, tidak boleh ada pelecehan seksual, apalagi tidak boleh ada juga kegiatan yang membahayakan atau merendahkan martabat murid. Namun apabila terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai tingkat kewenangannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami berharap petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi seluruh madrasah, dan madrasah tetap memberikan keleluasan mengembangkan kegiatan sesuai karakteristiknya masing-masing. Namun prinsip utama yang harus dijaga, Mata Muda harus bersifat edukatif, sehat, aman, nyaman, dan tentu menyenangkan, inklusif yang tadi kita sampaikan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik. Karena Bapak Ibu sekalian, kami berharap keberhasilan
Mata Muda bukan hanya tanggung jawab kepala madrasah ataupun panitia yang dibentuk nanti, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga madrasah, baik orang tua serta keluarga besar Kementerian Agama pada umumnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan masa ta'aruf murid madrasah atau Mata Muda tahun pelajaran 2026-2027. Tentu kami berharap seluruh madrasah dapat melaksanakan proses Mata Muda ini dengan penuh tanggung jawab sehingga setiap murid memperoleh pengalaman belajar pertama yang positif, menyenangkan, dan membentuk karakter yang kuat, kesan yang kuat ketika memasuki gerbang bernama madrasah. Mari kita semua jadikan Mata Muda sebagai langkah awal mewujudkan madrasah maju bermutu mendunia dengan melahirkan murid yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berkarakter mandiri, tentu berprestasi serta siap menghadapi tantangan pada zamannya nanti. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.